Hai siswa-siswiku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 2 mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional pada pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Dalam masa pandemi, selalu taati protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa. Menurut ajaran agama kita masing-masing, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bagi nama yang Bapak panggil untuk mengangkat tangan atau berkata secara lisan hadir. Bagi teman-teman yang sakit izin dan alfa untuk teman-teman bisa menginformasikan kepada Bapak. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dan manfaat kita mempelajari pada pagi hari ini yaitu tujuannya menganalisis sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manfaatnya setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa memahami sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembelajaran pagi hari ini, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, saya akan menyampaikan materi, kemudian siswa sekalian mengamati. Kemudian nanti membaca dan menuliskan kembali. Kemudian nanti akan melakukan diskusi terkait dengan hal-hal yang perlu disampaikan dan dikembangkan kembali terkait dengan materi ini. Kemudian saya meminta kepada kalian untuk bisa nantinya mempresentasikan poin-poin yang sudah dipelajari. Dan kemudian nantinya akan ditutup dengan dilakukan dengan tes tertulis yang akan saya sampaikan di akhir. Poin yang pertama, Bapak akan menjelaskan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih arti dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi dikatakan fleksibel atau luas atau rigid atau kaku ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, undang-undang dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, tetapi jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka dikatakan rigid atau kaku. Yang kedua, konstitusi dikatakan fleksibel atau luas apabila dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, konstitusi dikatakan rigid atau kaku apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, berbicara tentang sifat-sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka bisa kita katakan rumusannya jelas. Yang kedua, bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang membuat aturan-aturan pokok. Yang ketiga, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, Undang-Undang Dasar memiliki sifat sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Berikut ini adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Maksudnya di sini Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertulisnya. Yang kedua, pengatur. Pengatur di sini Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.
Yang ketiga, penentu. Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya Bapak meminta kepada kalian untuk mengidentifikasi, kemudian mendiskusikan, dan mengumpulkan informasi serta mempresentasikan ulang terkait dengan materi, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan yang masih terkait dengan sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tugas kalian adalah menyelesaikan pertanyaan yang sudah Bapak siapkan dalam soal tes. Ada 4 soal, tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Untuk minggu depan, kita lanjutkan kepada pertemuan ke-8. Mohon untuk dibaca lagi materi untuk selanjutnya. Dan tugasnya tolong dikerjakan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.